Sebelum saya bahas, saya beri closing statement ya. Yang semuanya hadir nggak hari ini? Padahal saya sakit Pak. Oh sakit? Iya, sakit. Kemarin juga nggak hadir ya. Siapa lagi? Cuma dia aja? Iya. Selainnya hadir ya. Oke. Oke. Untuk besok materinya sesuai dengan RPS ya. Siapa yang belum sekarang? Si ini. Ya, besok ya. Materinya sama satu lagi siapa? Udah ditulis nggak? Siapa sih? Atau sudah dibikin? Fadlan sama harian. Fadlannya kan sakit. Udah semua mungkin. Anas nyari alasan. Ya, tapi kalau terjadwal nggak apa, tapi pastikan ya. Kalau nggak dia bisa, Anas siap katanya. Baik. Menarik ya diskusi kita hari ini di dua tema dan sangat nyambung sebenarnya materi kita ini. Ya, karena saya mencoba sesuai dengan urutannya. Saya menjawabnya secara berbarengan ya dari diskusi yang muncul saja. Soal LGBT ya. Jadi lesbi, kemudian gay, kemudian biseksual dan transgender itu sunatullah keberadaannya itu. Ya, nggak bisa kita bantah. Sunatullah, law of nature. Dia memang sudah ada dari sononya. Bahkan di zaman Nabi Lut alaihissalam sudah ada itu. Saya hanya meyakini bahwa LGBT nanti nggak ada tuh ketika nanti kita sudah di surga dan nggak ada. Neraka banyak, mereka dibakar di sana. Nah, kalau ini jawabannya normatif ini, ya. Iya bagus. Ya. Jadi benar itu tadi Anda menjawabnya seperti itu. Menjawab LGBT itu dengan maqasidus syariahnya Asy-Syatibi. Ya. Ada yang dilanggar di situ dengan tujuan syariat diberlakukan syariat itu begitu. Dan itu tentu dalam konteks Islam. Karena kalau agama lain, familia, di Buddha itu biasa nikah kan. Di Thailand itu transgender itu nikah itu biasa, laki dan perempuan, ya. Atau laki-laki sama laki-laki gitu kan. Laki yang sudah transgender lalu nikah dengan perempuan yang juga sudah transgender itu juga biasa. Tapi kalau kita karena kita etika Islam, Asy-Syatibi menjawab, bukan hanya semua mas, hifzul nasab, hifzul ma, hifzul nasab, ya kan? Bukan hanya hifzul din, semua terjaga di situ. Keturunan gimana coba? Sunatullahnya manusia itu berhubungan itu kan untuk melanjutkan keturunan. Makanya yang sekarang lagi tren itu, ya child free itu ya, itu melanggar sunatullah itu. Kalau ada perempuan tidak mau punya anak itu. Asy-Syatibi menjawabnya itu melanggar sunatullah. Hifzun nasalnya nggak terjawab di sana, ya. Dan hifzun nafsnya juga gitu loh. Bagaimana tidak ketika misalnya dia hamil lalu nggak boleh nih kita nggak pengen punya anak lalu digugurkan, nggak terjadi di situ hifzun nafs kan? Yang ada adalah aborsi dan menggugurkan kandungan, termasuk dengan praktek LGBT. Saya tidak akan mengingkari keberadaan. Saya sama. Kalian juga begitu, nggak bisa mengingkari keberadaan. Karena itu kalau bahasanya orang kesehatan, itu kan penyimpangan orientasi seks. Penyimpangan. Kalau hifzun nafsnya lagi bukan hanya sampai di situ. Ada penyakit dan penyakit itu dari hubungan badan laki dan perempuan atau laki-laki sama laki-laki yang hingga hari ini nggak ada obatnya. Apa penyakitnya? Ada obatnya. Dan itu terjadi kalau orang-orang yang menikah dengan sejenis, kebanyakan terjadi. Selain itu orang yang suka gonta-ganti pasangan. Coba kalian bayangkan, ya. Al-Quran mengatakan jangan dekati, saya nggak tahu dalilnya karena saya bukan mufassir, ya. Jangan dekati perempuan yang dalam keadaan tidak suci, ya kan? Ada dalilnya itu, ya.
yas'alunaka 'anil mahid. Saya ingat itu. Jadi ketika ditanya engkau wahai Muhammad soal orang haid, itu jangan dekati mereka. Kenapa? Mendekati itu, dekati dalam hubungan koitus loh ya, deketan itu nggak apa-apa suami istri gitu kan. Karena itu ada darah kotor yang keluar saat itu. Begitu juga dengan perempuan yang sedang nifas, dan itu menyebabkan penyakit. Begitu juga hubungan seks melakukan dengan cara sodomi. Sodomi itu bahasa Inggrisnya, sodoai gitu. Jadi itu juga begitu, itu jalur keluarnya kotoran, ya. Lalu orang itu melakukan hubungan seks dengan cara seperti itu. Belum lagi ketika ini loh, naluri kita loh. Kalau kita orang normal, menurut Anda ganjil gak sih cowok sama cowok ciuman bibir gitu? Kalau kita ngeliatnya gimana gitu kan, geli kita ngeliatnya. Ini orang normal ya. Tapi bagi mereka itu tidak. Kenapa? Karena ada penyimpangan orientasi seks. Nah, kalau etika masuk ke ranah itu, bagaimana gitu loh? Ya, kalau tadi kita menjawabnya Asyatibi gitu kan. Kita menjawab bahwa etika itu mengatur tentang nilai baik dan buruk. Ya. Nilai baik dan buruk yang dikaji dalam etika itu yang tentu sesuai dengan porsinya. Apakah baik? Apakah dibetulkan seorang yang melakukan hubungan seks laki-laki sama laki-laki? Gitu. Jangan dikira gereja itu membolehkan hubungan seks dengan LGBT itu, tidak juga. Di situ kalau kita melihat dalam perspektif etika, sehingga kalau seandainya laki-laki menikah sama laki-laki nggak bisa punya anak, gimana dalam pola pengasuhan, itu kan? Gitu juga dengan perempuan sama perempuan, bagaimana caranya mereka punya anak, itu juga kan tidak sesuai dengan nilai-nilai etisnya manusia. Maka kalau Islam misalnya menyuruh kita, ya sukailah orang-orang yang baik di antara kamu ya. Tapi jangan dilanjutkan kan, fankihu ma taba lakum minan nisa, cukup sampai situ. Bukan masna wa sulasa wa ruba. Toba lakum. Toba itu, nah ini baru kita masuk ke etikanya ini Mas. Ya. Enggak baik hubungan seks sama jenis itu menimbulkan penyakit gitu kan. Enggak normal gitu. Toba thayyib itu kan gitu. Ya. Jadi kita memakan gula untuk bikin kopi, untuk bikin teh, diminum ya biasanya. Itu kan halal ya, apalagi kalau gula itu gula yang kita beli. Tapi ketika kalian minum kopi, minum teh pakai gula dan dia manis, kalian kena diabetes gitu. Toyib enggak itu? Enggak toyib. Halal gulanya tapi tidak toyib buat tubuh kita itu. Makanya dalam Islam itu tidak hanya halal tapi juga toyib. Tape itu halal kita makan. Tapi kalau kita mendem, mabok gara-gara tape, itu jatuhnya apa? Haram kan? Sesuatu yang memabokkan haram. Mabuk cinta saya kira enggak masuk lah ya. Kalau ada orang mabuk cinta ini haram juga. Nah itu tergantung kita melihatnya gitu kan. Apalagi kalau cintanya cinta satu malam gitu kan. Ada lagunya kan, cinta satu malam. Ya, saya melihat seperti itu. Jadi memang itu enggak tobat. Makanya Al-Quran fankihu nakaha yankihu ankih, itu fil amr ya, perintah itu. Kamu nikahi perempuan yang baik, baik secara lahiriah, baik secara fisik jasmaninya gitu. Ya. Bukan hanya dia cantik ya banyak wanita-wanita cantik tapi aslinya dia cowok, lady boy itu. Di Thailand itu kan paling banyak itu lady boy. Ya. Mereka cantik dan oplas sekarang tuh luar biasa. Orang-orang yang kayak Lucinta Luna tuh gentayangan di sekitar kita ya. Ya, cewek itu cowok tapi penampilannya cewek gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu ya, jadi bisa menjawab dengan maqasidus syariah. Bisa melihatnya dalam kajian etika kita, dan apa yang dilakukan dan dilarang oleh agama itu memang orientasinya memang untuk kebaikan kita semua. Buktinya kalau orang normal menikah, bahkan dibolehkan poligami, itu penyakit akan terhindar bagi
pria-pria yang berpoligami, karena walaupun misalnya istrinya 4, tetapi kan prianya kan 1, ya makanya kali kecuali misalnya sebelum dia mempoligami itu si istri itu sudah pernah berhubungan orang lain dan orang lain berpenyakit. Kemudian ya Ustaz Nasr banyak bicara tentang ekologi, ya tentang lingkungan, termasuk lingkungan alam. Manusia itu kadang-kadang melakukan sesuatu itu tidak mengindahkan alam di mana dia tinggal. Makanya hablum minallah itu tidak hanya cukup dengan hablum minan nas, tetapi juga hablum minal alam. Itu kan kelanjutan ekosistem itu sangat penting bagi kita. Ya. Manusia demi keserakahannya kayu misalnya dibakar, ditebangi, habis nggak ada peremajaannya, lalu hutan menjadi gundul, banjir di mana-mana, terjadi global warming, ya kan? Pemanasan global. Ulah manusia, gajah itu habitatnya, itu mestinya harus dipertimbangkan. Dan yang paling berteriak di sini menurut saya yang dalam sisi etikanya adalah Walhi. Saya nggak tahu Walhi Riau protes nggak yang ini gitu kan. Kenapa? Karena kan orang kalau menggok jalannya itu menggok bahasa Jawa ya, belok gitu menghindari habitatnya gajah itu kan muter jalannya kan, dan itu biar cost-nya kan jadi besar kan. Itu pasti jadi pertimbangan, ya. Sehingga jalur yang lurus itu harus dilewati. Tapi ya kalau tadi misalnya dibuat lorong ya gajah mau lewat lorong itu. Ya, justru yang menurut saya kalau yang bagus itu jalannya tetap, tapi tolnya yang dibuat lorong gitu loh. Jadi masuk ke dalam tanah gitu kan bisa. Itu malah menurut saya. Jadi jalannya tetap gitu. Pemerintah kita harus belajar pada Sulaiman. Semut aja yang lewat dia berhenti kok. Ya. Dan itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Semut cuma loh, apalagi gajah. Ya. Hewan yang begitu besarnya yang ya dia kekayaan alam kita loh. Di Indonesia ini loh, tidak semua orang loh negara-negaranya punya gajah ini. Ya. Tapi kita kadang-kadang ya begitu itu. Nah, penyebabnya apa? Keserakahan. Makanya pencuri, koruptor itu as-sariq itu ya, as-sariqah ya. Ya benar. Koruptor itu pencuri, Mas. Makanya orang yang mencuri itu bahasa Arabnya apa? Sarik kan? Bahasa Indonesianya apa? Serakah. Pencuri itu serakah aslinya. Kan bahasa Arab itu. Ya. Dia sudah punya gaji, sudah punya penghasilan besar. Jalan dibangun itu bagus, tapi jangan sampai menghilangkan hak-hak masyarakat, termasuk juga hak-hak hewan yang ada di dalam, habitat yang ada di dalamnya gitu. Kenapa orang-orang dulu? Karena lokal dulu itu, local wisdom itu memang ada pada masyarakat dulu. Ada nggak kita melihat hutan larangan? Nggak ada nggak tulisan kalian lihat kayak gitu? Nggak ada tulisan ditulis hutan larangan, tapi nggak ada seorang pun yang berani menebang di hutan tersebut. Sungai larangan, ya. Nggak ada orang yang berani memancing, mengambil ikannya gitu. Nanti ada masanya nanti gitu. Orang taat. Apa kembalinya? Etika. Di situ dibuat hanya kode etik, ya. Tapi mereka menjaga kode etik itu. Tidak perlu ada pengumuman. Menurut saya itu masuk dalam problematika sosial itu. Kalau ada kesadaran moral kita, ya, saya kira nggak akan ada kesulitan hidup di dunia ini. Karena kita nggak memiliki kesadaran moral. Nah, jadi untuk melihat itu saya ingin bicara tentang agama dan etika ya. Misalnya seperti ini ya. Saya buat mind map-nya ya. Etika dan agama. Ya. Dan agama. Etika dan agama ini levelnya sama. Dia menjunjung tinggi nilai. Agama menjunjung tinggi nilai, etika juga menjunjung tinggi nilai. Ya. Ya, dalam filsafat etika itu nilai tentang baik dan buruk, ada dalam aksiologi. Di dalam agama itu
nilai yang dalamnya itu adalah ma'ruf, khair, gitu kan, albir, gitu kan. Kemudian di dalam etika dan agama ini juga sama-sama mengandung yang namanya ajaran. Kalau di etika namanya ajaran moral, ya, bukan ajaran etika jadi namanya ya. Kalau agama itu adalah syariat yang mengajarkan kita harus ya, termasuklah tadi itu kita bicara tentang maqasidus syariahnya Imam Asy-Syatibi tadi. Ajaran kalau kita indahkan atau kalau kita ikuti itu bagus. Itu juga ajaran kan? Diajarkan kita untuk mengikutinya. Kita paham bahwa ini adalah sesuatu yang kita pahami gitu, mengerti. Tapi kadang-kadang kan kita mengerti etika, tetapi justru kita lambat. Ini problem ini menurut kita. Ya, menurut kita ini problem. Ya. Bagaimana tidak problem? Kemudian kalau etika dan agama ini, etika ini dari nalar, baik dan buruknya itu diukurnya dengan nalar. Sementara ya agama ini dia dari teks. Baik dan buruk itu berdasarkan teks Al-Quran. Nah, yang menjadi problem kita, apakah kebenaran yang dikatakan baik buruk oleh nalar itu sudah sesuai dengan teks? Kita menyesuaikan atau disesuaikan? Kita lihat dulu, tadi udah kalian bahas. Ya, ibarat menulis dengan tangan kiri, itu tidak apa-apa. Salaman dengan tangan kiri pun nggak apa-apa. Ngambil mengembalikan uang dengan tangan kiri juga nggak apa-apa. Tapi kalau dalam etika Islam itu apa-apa. Kenapa? Karena tangan kanan itu lambang perbuatan baik, sementara kalau kita dengan tangan kiri itu lambang perbuatan. Jangan coba-coba kalian ngasih uang sama orang tangan kiri kayak gitu. Orang akan bilang gak sopan. Ya nggak? Ibarat nggak ada masalah. Minum sambil berdiri, tidak apa-apa, ya, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau kita kan tidak. Dan menurut mereka itu sesuai nalar saja. Nah, disinilah menurut saya Al-Quran itu sebagai teks mengajarkan kita tentang nilai-nilai kebaikan itu, di mana nilai-nilai kepatutan itu sesuai dengan nalar. Kenapa kalian kita disuruh duduk? Ternyata ginjal kita bekerja maksimal kalau kita minum sambil duduk. Posisinya itu kayak begini. Jadi kalau kita posisinya duduk kayak gini, ginjal itu kan di sini ya, daerah sini kan. Jadi dia akan menyaring itu normal ya kalau posisi kita duduk. Sebaliknya kalau posisi kita berdiri, nah itu dia tidak menyaring dengan maksimal. Itu ada penjelasannya secara ilmiah. Makanya kenapa kita disuruh minum itu sambil duduk. Tapi jangan kalian praktekkan saat di Jagung Manten gitu loh, resepsi nggak ada tempat duduk. Wah, Pak Taufik bilang mana duduk, lalu duduk di lantai gitu kan. Nggak perlu juga, lihat kondisinya juga. Di sini nilai-nilai kenapa Nabi itu mengarahkan kita seperti itu. Kenapa Nabi juga mengajarkan kalau minum tuh seteguk, 2 teguk, supaya kita nggak kesedak gitu. Tahu kesedak kan? Kalau kita kan minum glok, habis itu kaget gitu kan, atau misalnya air itu terlalu cepat masuk ke tenggorokan kita, nafas kita nggak maksimal, kita menghirup udara, itu berbahaya. Islam mengajarkan kepada kita seperti itu. Kalau misalnya kita melihat nih dalam problematika sosial, itu adalah bagaimana kita mensinergikan. Ada yang menarik dari Pran Magnisuseno bahwa dia mengatakan bahwa etika itu tidak bisa menggantikan agama. Dia tidak menyebut hanya agama Katolik ya, walaupun dia seorang Romo. Tapi etika menurut dia, ya etika dasar dia nulis di situ, dia bisa melengkapi agama. Gitu. Tapi kalau dia misalnya menggantikan agama nggak bisa, karena kan kesimpulannya seperti ini. Kalau etika mengajarkan kebaikan kepada kita, ini baik dan buruk, lalu buat apa kita membutuhkan agama? Itu persoalannya. Jadi agama
itu akan lengkap dengan teori-teori moral yang kita pelajari. Sehingga kita ketika melakukan suatu perbuatan secara rasional, kita bisa menjelaskannya secara nalar, dan etika membantunya. Kenapa sih kita nggak boleh mencuri? Ya nggak boleh lah, milik orang kok. Siapa yang mengatakan baik itu mencuri milik orang? Coba, karena gitu kan? Kenapa kita tidak boleh memukul? Siapa yang mengatakan memukul itu baik? Ya, karena itu menyakiti yang dipukul. Secara lahir dia sakit tubuhnya, secara batin dia sakit hatinya. Secara nalar kita bisa memahaminya seperti itu. Jadi kalau posisi agama melengkapi dari etika yang ada itu dalam konteks seperti itu. Lalu kemudian, nah ini pertanyaan mungkin yang perlu kita bagaimana sesungguhnya hubungan agama dan etika? Kita tidak mesti harus menjawab harmonis gitu kan. Belum tentu juga, ya. Dalam sisi tertentu ada yang tidak bisa ditoleransi oleh agama dan tindakan manusia. Ibarat cipika-cipiki laki dan perempuan bukan mahram itu suatu hal yang biasa. Misalnya ada orang datang ke kalian baru kenal lalu cium pipi kanan kiri. Kalau kalian menolak, itu masalah justru bagi mereka. Tapi apa kita di dalam Islam dibolehkan seperti itu? Mau kita bukan mahram. Tapi di dalam etika mereka, itu hal yang biasa. Hubungannya itu sejauh kita mengerti posisi agama dan etika. Itu saja. Oh ini masuk wilayah agama, berarti saya harus mendahulukan agama. Berarti kita tahu posisi. Oh kalau ini wilayah etika ya sudah nggak apa-apa gitu. Karena etika itu biasanya dia berlaku universal, seluruh dunia tuh mengaku